Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafi Mubarak dengan NIM 2301020778. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Contoh hukum terhadap penalaran menggunakan inferensi tidak langsung dalam hukum positif Indonesia. Inferensi tidak langsung adalah penarikan kesimpulan melalui perantaraan suatu premis lain ketika tidak ditemukan aturan yang secara tegas mengatur kasus tersebut. Contohnya, belum ada aturan khusus tentang penipuan melalui media sosial. Hakim dapat menggunakan ketentuan tindak pidana dalam KUHP dan Undang-Undang ITE untuk menyimpulkan bahawa penipuan online dan juga merupakan tindak pidana kerana memiliki unsur yang sama dengan penipuan konvensional. Soal kedua, maksud pertanyaan tentang inferensi tak langsung. Maksudnya, kesimpulan diperoleh dari dua proposisi atau lebih dihubungkan oleh proposisi ketiga. Contoh kasusnya, premis 1, setiap perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak, pasalnya 1338 KUHP Perdata. Premis kedua, akad merabah antara bank syariah dan nasabah dibuat secara sah. Kesimpulannya, akad merabah tersebut mengikat para pihak dan wajib dilaksanakan. Proses ini menggunakan proposisi ketiga sebagai penghubung sehingga disebut inferensi tidak langsung. Soal ketiga, relevansi inferensi induktif dalam penalaran hukum. Inferensi induktif adalah penalaran dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan umum. Contohnya, dari berbagai putusan pengadilan yang menunjukkan bahawa pelaku pinjaman online ilegal merugikan masyarakat, dapat disimpulkan bahawa praktik pinjaman online ilegal perlu diawasi dan dibatasi oleh negara. Soal keempat, contoh hukum yang dihasilkan oleh metode al-istiqrar al-maknawi. Al-istiqrar al-maknawi adalah pengambilan kesimpulan dari banyak dalil yang menunjukkan satu makna yang sama. Contohnya, prinsip maqasid syariah, bahawa syariah bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penjelasannya, kesimpulan ini tidak berasal dari satu dalil saja, tetapi banyak ayat dan hadis yang secara keseluruhannya menunjukkan tujuan-tujuan tersebut. Yang kelima, integrasi perspektif dalam pemikiran hukum. Integrasi perspektif adalah menggabungkan berbagai sudut pandang agar diperoleh pemahaman yang lebih utuh. Contohnya, dalam menentukan hukum fintech, syariah digunakan perspektif fikih muamalah, hukum positif, ekonomi, teknologi informasi. Semua perspektif digabungkan menghasilkan aturan yang sesuai syariah dan kebutuhan masyarakat moden. Dan soal keenam, macam-macam sesat fikir dan relevansi dengan penalaran hukum. 1. Generalisasi tergesa-gesa, menarik kesimpulan umum dari sedikit fakta. Contohnya, menganggap semua koperasi syariah bermasalah kerana menemukan satu koperasi yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, argumentum in populum, menganggap benar kerana banyak yang percaya. Contohnya, menganggap investasi tertentu halal hanya kerana banyak yang melakukannya. Yang ketiga, first cause, menganggap suatu peristiwa sebagai penyebab tanpa bukti yang cukup. Contohnya, menyimpulkan kerugian usaha pasti disebabkan akad syariah tanpa analisis faktor lainnya. Relevansi, sesat fikir dapat menyebabkan kesalahan dan penafsiran hukum, pembuktian dan pengambilan putusan sehingga harus dihindari dalam penalaran hukum. Sekian yang dapat saya jelaskan.